Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMK Negeri 6 Surakarta yang saya dan teman-teman saya jalani mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021. Dengan kelompok yang beranggotakan Ahmad Faisal Adib dengan NIM A320190290 dan saya sendiri Firial Imtinan Sya'ban NIM A320190292. Dan berikut hasil observasi kami di SMK Negeri 6 Surakarta. MIT SMK Negeri 6 Surakarta yang beralamatkan pada Jalan LU Ade Sucipto nomor 36, Surakarta RT 1 RW 8, Desa Kerten, Kecamatan Lawean, Kabupaten atau Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos dan nomor telepon yang tertera. Lalu di sisi kanan layar terdapat tampilan dari SMK Negeri 6 Surakarta. Di foto pertama ada tampilan depan atau aula dari SMK Negeri 6 Surakarta. Foto kedua ada Alfamart atau swalayan lokal yang bekerja sama dengan SMK Negeri 6 Surakarta dengan anggota dan karyawan dari siswi mereka sendiri. Lalu ada lab komputer, lalu ada kantin yang dikelola oleh siswa SMK 6 sendiri, dan tampilan SMK Negeri 6 dari atas, serta salah satu ekstrakurikuler di SMK Negeri 6 Surakarta yaitu Pramuka. Di sekolah menengah kejuruan ini ada 7 jurusan, yaitu pertama ada multimedia, 2 administrasi perkantoran, yang ketiga ada usaha perjalanan wisata atau UPW, yang keempat ada akuntansi, yang kelima pemasaran, broadcast, serta desain perangkat lunak. Dari hasil wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah 1, terungkaplah visi dan misi dari SMK Negeri 6 Surakarta, yaitu dengan visi terwujudnya sekolah bertaraf internasional dengan mengedepankan penguatan kompetensi dan kemandirian lulusan. Lalu dengan misi pertama, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang terstandar dan berwawasan mutu. Lalu di misi kedua ada menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul, berwawasan luas, dan terampil di bidangnya. Temuan pertama kami yaitu budaya unik di SMK Negeri 6 Surakarta. Pertama ada senam, kegiatan jasmani untuk seluruh warga sekolah, dan kerja bakti. Semua kegiatan itu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Lalu ada kegiatan rohani. Setiap 1 bulan sekali ada kegiatan pengajian yang diadakan oleh pengajar di SMK Negeri 6 Surakarta. Dan ada juga kegiatan rohani untuk pengajar yang beragama Nasrani. Lalu ada kerja bakti. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah bersama dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Ada ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diadakan setiap hari Kamis, dan untuk kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler wajib dilaksanakan pada hari Jumat. Lalu ada pentas seni dan perlombaan. Pada perayaan hari tertentu seperti 17 Agustus biasanya diadakan pentas seni dan pengadaan lomba pada bulan bahasa. Di temuan kedua kami ada sistem manajemen sekolah. Untuk manajemen pengelolaan di SMK Negeri 6 Surakarta menggunakan manajemen strategi, yaitu manajemen pendidikan di mana semua yang terkait ikut berpartisipasi untuk memiliki dan bertanggung jawab atas pendidikan di sekolah, yang tujuannya untuk mutu pendidikan sehingga kemampuan sekolah dalam mengelola bisa secara optimal dan efisien dalam komponen-komponen yang terkait dengan sekolah sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Struktur organisasi sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta. Yang pertama ada komite sekolah yang sejajar dengan kepala sekolah dan majelis sekolah. Lalu membawahi QMR atau WMM, Litbang, dan juga kepala tata usaha. Lalu setelah itu ada
wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah sarpras, dan wakil kepala sekolah humas. Nah, WKS kurikulum membawahi perpustakaan, WKS kesiswaan membawahi BK dan STP 2K, lalu WKS humas membawahi BKK dan UP. Baru setelah itu ada koordinasi NOR, koordinasi ADP, KKKAK, KKKAP, KKKPM, KKKUPW, dan KKKMM. Baru setelah itu ada wali kelas, dan baru guru, dan setelah itu baru siswa. Ya, itulah struktur organisasi sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta. Tata tertib di SMK Negeri 6 Surakarta. Penerapan peraturan dan tata tertib di SMK Negeri 6 Surakarta tercatat dalam buku tata tertib yang berbentuk buku saku. Di dalam buku tersebut berisi aturan-aturan dan sanksi bagi siswa yang melanggar aturan, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka siswa akan diberikan sanksi berupa poin, dan jika poin tersebut telah mencapai batas, maka akan dilakukan tindakan berupa SP atau surat peringatan dan panggilan orang tua. Lalu untuk tata tertib bagi pengajar dan karyawan bersifat tidak tertulis. Jika sekiranya ada pengajar atau karyawan yang bermasalah, maka akan diberikan teguran dan bimbingan oleh kepala sekolah. Setelah itu pada sisi kanan ada gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi di sekolah ini tidak hanya berfokus untuk menaikkan minat baca dan tulis siswa, tetapi juga untuk tingkat pemahaman siswa akan media, teknologi, dan cara menggunakannya dengan bijak, dan juga praktiknya. Guru bersama siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis selama 15 menit setiap hari sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar. Yang selanjutnya ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Selama masa pandemi, beberapa pelaksanaan kegiatan seremonial formal di SMK Negeri 6 Surakarta ditiadakan untuk sementara waktu. Kegiatan yang ditiadakan adalah upacara bendera, apel pagi yang dilakukan setiap minggu oleh para guru. Sedangkan untuk kegiatan rapat masih tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pola komunikasi warga sekolah. Komunikasi vertikal di SMK Negeri 6 Surakarta. Kepala sekolah berkomunikasi dengan atasannya, baik di lingkungan organisasi sekolah maupun pendidikan Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Berdasarkan temuan di lapangan, komunikasi vertikal pada sekolah tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan juga nyaman, khususnya untuk tempat rapat, dan oleh karena itu, komunikasi vertikal dalam sekolah ini berjalan dengan lancar dan informasi yang ada dapat tersampaikan dengan sangat baik. Lalu komunikasi horizontal di SMK Negeri 6 Surakarta. Komunikasi antar sesama karyawan sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta dan UPT Pendidikan di Kecamatan Lawean, Kota Surakarta berjalan dengan cukup baik dan pengkondisiannya nyaman dan baik juga secara psikologis dan sarana prasarana. Dengan saling membantu perlengkapan fasilitator dan juga media-media yang sesuai dalam hal pengiriman surat rapat dan aktivitas lainnya. Sedangkan untuk komunikasi diametral, dalam komunikasi ini ketika diadakan rapat komite sekolah dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat atau wali, dan temuan di lapangan pihak sekolah cukup komunikatif dalam menginformasikan keputusan maupun memberikan opsi pilihan akan proses pembelajaran siswanya. S yang berarti standar atau standarisasi dalam tugas dan pekerjaan. I yang berarti ilmu mengikuti perkembangan iptek. Lalu ada S lagi, sikap yang selalu berkelakuan baik dan profesional. Ada E
yaitu etos kerja, mempunyai semangat kerja yang tinggi. Lalu ada T, terampil atau mampu menerapkan teknologi di bidangnya. Lalu ada M, mandiri, kemampuan bekerja sendiri maupun kelompok. Pembelajaran masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 6 Surakarta. Perencanaan dan pengkondisian pembelajaran menggunakan RPP 1 lembar, di mana guru akan mengembangkan RPP itu sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengawali pembelajaran, guru akan mengingatkan melalui grup WhatsApp untuk absensi dan akan mengirim materi melalui Google Classroom. Model dan sistem pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Lalu ada model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dan sistem pembelajarannya ialah daring atau dalam jaringan. Lalu ada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah atau preaching method. Lalu ada metode diskusi atau discussion method. Lalu ada metode demonstrasi atau demonstration method, dan ada metode latihan keterampilan atau drill method. Sarana dan prasarana. Yang pertama ialah sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran daring di rumah. Maka sarana prasarananya ialah komputer yang berjumlah 400 item dan dalam keadaan baik, Wi-Fi internet berjumlah 20, laboratorium komputer berjumlah 5, laboratorium bahasa berjumlah 1 ruang, LCD 40 buah, speaker atau pengeras berjumlah 20 buah, dan semuanya keadaan baik. Serta dengan jumlah guru 6 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa selama pembelajaran jarak jauh, yaitu ada handphone atau laptop, koneksi internet, buku materi pembelajaran bahasa Inggris baik berbentuk buku maupun jurnal, buku dan alat tulis. Dan untuk prasarana, dikarenakan pembelajaran yang dilaksanakan saat ini menggunakan sistem daring, maka prasarananya ialah rumah dari masing-masing peserta didik. Dewasa ini pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh dalam jaringan, sehingga kondisi dari sarana dan prasarana yang dimiliki diandalkan dari keadaan dan kemampuan masing-masing orang tua peserta didik. Sistem pengajaran di era pandemi ini terbilang baru dan cukup mengagetkan bagi hampir seluruh guru. Dan oleh sebab itu, di SMK Negeri 6 Surakarta ini berusaha memanfaatkan dan memfasilitasi guru menggunakan sosialisasi penggunaan aplikasi beragam variasi untuk mengajar dengan membentuk tim IT. Dan berikut ialah sarana serta prasarana yang dibutuhkan guru untuk pengajaran jarak jauh di sekolah. Yang pertama ada komputer berjumlah 89 buah, Wi-Fi internet berjumlah 2 buah, ruang guru berjumlah 1 buah, ruang rapat dan pengajaran berjumlah 3 ruang. Lalu ada buku pedoman pembelajaran daring yang berjumlah 89. Lalu ada mikrofon yang berjumlah 20 buah dan semuanya dalam kondisi baik. Media pembelajaran. Yang pertama ada Google Classroom. Biasanya digunakan untuk aktivitas kelas sehari-hari seperti absensi, pemberian materi, pemberian tugas, dan evaluasi pembelajaran. Lalu ada Zoom, digunakan pada saat pertemuan dengan durasi 1 jam tiap mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan pertemuan direkap menjadi seminggu sekali tiap pelajaran. Lalu ada WA Group, tempat koordinasi siswa dan guru pengampu mata pelajaran guna koordinasi persiapan pengajaran dan koordinasi penugasan dan media tanya jawab termudah. Penilaian pembelajaran. Penilaian yang dilakukan oleh guru adalah penilaian kognitif dan psikomotorik. Dari penilaian kognitif, guru memberikan soal kepada siswa untuk selanjutnya dikerjakan oleh siswa. Nantinya siswa akan diberikan waktu
Untuk mengerjakan, jika sudah selesai, pekerjaan dikumpulkan melalui Google Classroom. Sedangkan dari penilaian psikomotorik, guru menguji kemampuan speaking siswa melalui video call. Kendala pembelajaran peserta didik pada masa pandemi. Yang pertama ada kuota internet yang terbatas, jaringan internet yang terbilang cukup lelet, media pembelajaran yang terbatas dan kurang terbaharui, lalu ada beberapa perangkat siswa yang tidak mendukung pembelajaran, lalu turunnya motivasi siswa, dan sistemasi pembelajaran daring yang cukup membingungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.